Pernahkah kamu merasa seolah sedang memerankan seseorang yang bukan dirimu sendiri? Sejak kecil, tanpa sadar kita belajar bahwa untuk dicintai, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain. Kita mulai membaca isyarat dari orang tua, guru, teman, bahkan orang asing, lalu perlahan membentuk versi diri yang aman. Versi yang tidak terlalu jujur, tidak terlalu ribut, dan tidak terlalu aneh. Kita menyesuaikan diri, bukan karena ingin berpura-pura, tapi karena ingin diterima. Namun, semakin lama kita mengenakan topeng itu, semakin samar pula siapa diri kita yang sebenarnya. Topeng itu lama-kelamaan melekat erat. Kita jadi pandai membaca situasi, menahan ekspresi, menyesuaikan kata-kata. Mungkin kita terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalam ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Kita merasa seperti menjalani hidup dalam skrip yang tidak pernah kita tulis sendiri. Ini bukan soal kurang bersyukur, tapi karena jiwa kita diam-diam merindukan keaslian. Merindukan kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa takut ditolak atau disalahpahami. Menariknya, James Clear dalam Atomic Habits menyampaikan bahwa identitas kita terbentuk dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Saat kita terus-menerus bertindak demi menyenangkan orang lain, maka identitas kita pun ikut terbentuk dari hal itu. Artinya, tanpa sadar kita memperkuat topeng lewat kebiasaan kecil yang kita ulang terus-menerus. Maka, untuk menemukan kembali diri yang sejati, kita perlu mulai dengan satu langkah sederhana. Menyadari kapan kita sedang menjadi versi diri yang dibuat demi penerimaan, dan perlahan belajar kembali menciptakan kebiasaan yang mencerminkan siapa kita sebenarnya. Tapi tentu saja, kebiasaan untuk menyembunyikan siapa diri kita tidak terbentuk begitu saja. Di baliknya, sering tersembunyi luka-luka kecil yang tak sempat kita rawat. Barangkali dulu kita pernah jujur lalu ditertawakan. Pernah menjadi diri sendiri, tapi malah dianggap aneh. Atau mungkin pernah menunjukkan emosi, lalu dianggap lemah. Dari pengalaman-pengalaman seperti itu, kita mulai belajar bahwa menjadi asli itu berisiko. Maka lahirlah mekanisme bertahan. Kita memilih diam daripada jujur, memilih menyenangkan daripada menyuarakan, dan memilih menyesuaikan diri daripada jujur pada isi hati. Dan luka itu, meski tampak sepele, menyimpan pesan yang kuat dalam batin kita. Kalau kamu tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, kamu akan disakiti. Pesan inilah yang akhirnya membentuk pola-pola batin yang sulit dilepas. Kita jadi takut ditolak, takut disalahpahami, bahkan takut merasa bahagia kalau itu berarti kita harus keluar dari peran yang selama ini kita mainkan. Disinilah kebiasaan buruk seringkali berakar, bukan karena kita lemah, tapi karena kita pernah terluka. Kita bertahan dengan cara yang kita tahu, meskipun itu artinya harus terus menjauh dari diri kita sendiri. Dalam Atomic Habits, James Clear menekankan pentingnya mengubah sistem, bukan sekedar tujuan. Sistem lama kita dibentuk oleh rasa takut dan trauma. Maka, untuk menciptakan kebiasaan baru yang sehat, kita perlu menyentuh akar emosionalnya. Menyadari luka, memeluknya, lalu memilih untuk bertindak berbeda. Kita tidak harus langsung sembuh atau berubah drastis. Cukup dengan satu kebiasaan kecil yang menunjukkan bahwa kita pantas untuk hidup sebagai diri yang utuh, bukan sebagai topeng yang rapuh. Dari situ, sedikit demi sedikit, jalan pulang itu mulai terbuka. Ketika kita terus-menerus hidup menjauh dari diri sejati, tanpa sadar, kita menghabiskan begitu banyak energi untuk mempertahankan peran yang tidak pernah benar-benar terasa pas. Kita menjadi sangat waspada, berpikir sebelum bicara, menyaring setiap ekspresi, memantau reaksi orang lain. Padahal, energi yang kita keluarkan itu seharusnya bisa digunakan untuk mencipta, bermimpi, dan mencintai. Akibatnya, meski tidak tampak dari luar, banyak dari kita merasa lelah tanpa alasan. Ada keletihan emosional yang tidak bisa dijelaskan dengan tidur atau liburan, karena sumbernya ada di dalam. Dari ketegangan antara siapa kita dan siapa yang kita coba tampilkan.
kita pun mulai mempertanyakan mengapa sudah berusaha begitu keras untuk menjadi cukup, tapi tetap merasa kosong. Jawabannya bukan karena kita kurang berusaha, tapi karena arah usahanya keliru. Kita mencoba mencocokkan diri ke dalam kerangka yang tidak pernah kita pilih. Dan semakin jauh kita dari pusat diri, semakin besar kebocoran energi yang kita alami. Disinilah pentingnya menyadari bahwa bukan hanya tubuh yang bisa kehabisan tenaga, tapi juga jiwa. Jiwa yang terlalu lama menyamar akan kehilangan sinarnya. James Clear dalam Atomic Habits menyebut bahwa sistem yang tidak selaras dengan identitas akan cepat membuat kita menyerah. Kita bisa punya tujuan besar, tapi jika kebiasaan kita dibangun di atas fondasi yang tidak otentik, maka yang kita rasakan hanyalah tekanan, bukan dorongan. Oleh karena itu, saat kita mulai membangun kembali kehidupan dari keaslian, kita sebenarnya sedang memperbaiki saluran energi yang selama ini bocor. Hidup jadi lebih ringan, bukan karena beban hilang, tapi karena akhirnya kita tidak perlu lagi pura-pura kuat untuk menjadi orang lain. Dan disinilah momen penting itu terjadi, saat kita mulai lelah menjadi orang lain dan perlahan memilih untuk pulang ke diri sendiri. Bukan pulang secara fisik, tetapi secara batin. Pulang ke tempat di mana kita bisa bernapas tanpa tekanan, tersenyum tanpa harus menjelaskan, dan menangis tanpa merasa lemah. Otentisitas bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang berani hadir sepenuhnya sebagai diri kita sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan, luka dan kekuatan. Ketika kita mulai jujur pada diri sendiri, ada ruang baru yang terbuka. Ruang yang terasa lapang karena kita tidak lagi memikul beban pencitraan. Namun perjalanan pulang ini tidak selalu mudah, karena kita sudah terlalu lama hidup di luar diri. Maka saat ingin kembali, ada rasa canggung, takut, bahkan ragu. Kita bertanya-tanya, apakah aku masih bisa diterima jika jadi diriku sendiri? Tapi justru di titik inilah keberanian kita diuji. Untuk melangkah pelan, untuk berkata jujur meski suaranya gemetar, dan untuk memilih keutuhan daripada kepalsuan. Karena semakin kita mendekat pada diri sejati, semakin hidup terasa mengalir. Kita tidak lagi sibuk menyenangkan semua orang, karena kita mulai merasa cukup hanya dengan menjadi nyata. Dalam Atomic Habits, James Clear menekankan bahwa perubahan identitas dimulai dari tindakan kecil yang memberi bukti baru kepada diri sendiri. Ketika kita melakukan satu hal kecil yang mencerminkan diri sejati, seperti mengatakan tidak saat perlu, atau mengungkapkan isi hati tanpa topeng, kita sedang menguatkan jembatan menuju versi otentik kita. Setiap tindakan itu seperti suara yang memilih siapa kita. Maka pulang ke diri bukan momen sekali jadi, tapi praktik harian yang pelan-pelan membentuk kembali rumah batin yang pernah kita tinggalkan. Seiring kita mulai kembali menjadi diri sendiri, satu hal yang perlahan muncul adalah rasa selaras. Kita tidak lagi hanya tahu apa yang baik untuk kita, tapi mulai merasa dan bertindak sesuai arah itu. Pikiran, emosi, dan aksi mulai berjalan dalam satu garis yang lebih jujur. Disinilah muncul rasa damai yang sebelumnya sulit ditemukan. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena tidak ada lagi konflik dalam diri. Kita tidak lagi harus berpura-pura menyukai sesuatu. Tidak lagi menahan kata-kata yang seharusnya diucapkan. Dan tidak lagi memaksa langkah yang terasa asing. Kita mulai hidup lebih ringan, karena kita bergerak searah dengan suara hati. Namun, menyatukan ketiganya, pikiran, emosi, dan aksi adalah proses yang memerlukan kesadaran terus-menerus. Kadang kita tahu apa yang benar, tapi emosi takut menghalangi. Atau kita punya niat baik, tapi kebiasaan lama menarik kita kembali. Maka dibutuhkan ketekunan untuk mendengarkan diri sendiri, memvalidasi perasaan yang muncul, dan memilih bertindak meski tidak selalu nyaman. Disinilah letak kekuatan hidup yang sejati. Bukan pada kecepatan kita berubah, tapi pada konsistensi kita untuk terus selaras, meski pelan,
meski jatuh bangun. James Clear dalam Atomic Habits mengajarkan bahwa perubahan yang bertahan tidak terjadi dalam sekali gebrakan, tapi melalui kebiasaan kecil yang berulang. Ketika pikiran kita mulai berkata, "Aku ingin hidup lebih jujur," dan kita menjawabnya dengan tindakan sederhana, seperti memulai pagi dengan refleksi, memilih kata-kata dengan hati, atau berhenti menyalahkan diri, maka kebiasaan itu membentuk sistem batin yang kuat. Hidup jadi tidak terfragmentasi, melainkan utuh. Karena kita tidak hanya berpikir atau merasa tentang siapa kita ingin jadi, kita mulai menjadi orang itu lewat tindakan nyata. Dari sini kita mulai menyadari bahwa kehidupan yang bermakna bukanlah hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Cara kita membuka mata di pagi hari, bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri, apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran, semuanya membentuk arah hidup. Rutinitas yang terlihat sepele ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk menentukan siapa kita 5 tahun ke depan. Sayangnya, banyak dari kita menyepelekan momen-momen kecil itu karena terbiasa berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dengan langkah yang besar pula. Padahal seperti yang dijelaskan oleh James Clear dalam Atomic Habits, kebiasaan kecil itu seperti bunga salju yang menggelinding perlahan. Awalnya nyaris tak terlihat, tapi lama-kelamaan membentuk kekuatan yang mampu mengubah arah hidup sepenuhnya. Satu kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus bisa menciptakan identitas baru, bukan hanya karena hasilnya, tapi karena kita sedang membangun bukti ke dalam diri bahwa kita adalah orang yang konsisten, disiplin, dan sejajar dengan nilai-nilai kita. Dalam konteks ini, rutinitas bukan sekedar kegiatan harian, melainkan pondasi dari impian yang ingin kita wujudkan. Maka, alih-alih menunggu momen besar untuk merasa hidup, kita bisa mulai dengan memerhatikan hal-hal kecil yang sering kita anggap tidak penting. Memilih membaca buku 10 menit daripada scroll tanpa arah. Memilih menuliskan rasa syukur daripada mengeluh. Memilih hadir sepenuhnya saat berbicara dengan orang lain daripada hanya sekedar menjawab. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini mungkin tampak biasa, tapi jika dilakukan dengan sadar dan konsisten, mereka akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang selaras dengan impian terdalam. Karena sejatinya masa depan tidak dibangun dari mimpi yang besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang terus diulang setiap hari. Namun kita semua tahu, memiliki niat saja tidak cukup. Banyak dari kita sudah tahu apa yang baik, bahkan sudah sering merencanakannya, tapi saat tiba waktunya untuk bertindak, entah mengapa kita kembali pada pola lama. Ada jarak antara apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan. Dan disitulah seringkali frustrasi muncul. Kita bertanya-tanya, mengapa aku tidak konsisten? Padahal masalahnya bukan pada niat yang lemah, tapi pada sistem pendukung yang belum kita bangun. Jembatan antara niat dan aksi tidak terbuat dari tekad semata, tapi dari kebiasaan dan lingkungan yang mendukung kita untuk berhasil. James Clear dalam Atomic Habits menjelaskan bahwa lingkungan seringkali lebih kuat daripada motivasi. Artinya, jika kita ingin bertindak selaras dengan impian, kita perlu menciptakan ruang yang mendukung kebiasaan baru itu muncul. Ini bisa dimulai dari hal kecil, meletakkan buku di samping tempat tidur agar lebih mudah membaca sebelum tidur, menyusun ulang layar utama ponsel agar tidak tergoda membuka media sosial, atau bahkan mengatur pertemanan yang lebih suportif. Saat kita menyusun sistem yang membuat pilihan baik menjadi lebih mudah dan otomatis, maka aksi akan menyusul niat secara alami. Mengubah hidup bukan tentang membakar semangat sesaat, tapi tentang mempermudah tindakan yang kita tahu penting,
Jika kita ingin hidup lebih damai, maka buatlah ruang harian yang memungkinkan ketenangan hadir. Jika ingin hidup lebih sehat, pastikan keputusan sehat lebih mudah dijangkau daripada godaan. Ketika kita berhasil menjembatani niat dengan langkah nyata, rasa percaya diri pun ikut tumbuh. Kita mulai percaya bahwa diri ini mampu bertindak, bukan hanya bermimpi. Dan dalam keberanian untuk bertindak selaras dengan hati, kita perlahan menghidupkan versi terbaik dari diri sendiri. Bukan dengan tekanan, tapi dengan aliran yang alami. Namun seringkali langkah nyata itu tidak datang dengan rasa nyaman. Justru sebaliknya, ia sering datang dengan kegelisahan, ketakutan, dan keraguan. Setiap kali kita mencoba bertindak berbeda dari kebiasaan lama, tubuh dan pikiran kita seolah memberontak. Ini wajar karena otak manusia dirancang untuk menyukai pola yang familiar. Bahkan jika pola itu tidak sehat, ia tetap terasa aman karena sudah dikenali. Maka begitu kita mulai melangkah keluar dari zona nyaman, sistem dalam diri kita mulai memberi sinyal bahaya. Padahal yang kita hadapi bukan bahaya nyata, melainkan ketidakpastian yang belum terbiasa kita jalani. James Clear menyebut bahwa habits are the compound interest of self-improvement. Artinya, kebiasaan kecil yang terasa tidak signifikan hari ini akan berlipat ganda dampaknya jika dilakukan secara konsisten. Tapi untuk memulainya, kita harus rela merasa tidak nyaman, harus siap merasa canggung, gagal, bahkan ingin menyerah. Namun justru dalam rasa tidak nyaman itulah pertumbuhan terjadi. Kita sedang membentuk jaringan baru dalam otak, membiasakan respons baru, dan membangun kepercayaan diri yang sebelumnya belum ada. Setiap momen tidak nyaman bukan pertanda kegagalan, tapi tanda bahwa kita sedang berubah. Jadi, ketika kamu merasa langkah barumu terasa berat, ingatlah bahwa itu bagian dari proses pulang ke diri sejati. Tidak nyaman bukan berarti salah, justru itu tanda bahwa kamu sedang keluar dari naskah lama dan mulai menulis cerita baru. Cerita yang lebih sejajar dengan nilai, impian, dan keberanianmu. Ketika kamu mampu bertahan dalam fase ini, meski pelan, meski tidak sempurna, kamu sedang membuka jalan menuju normal baru yang lebih sehat. Dan satu hal yang pasti, hidup akan selalu merespons keberanian. Mungkin tidak langsung, tapi perlahan dan pasti kamu akan melihat dunia di luar mulai menyesuaikan diri dengan dunia di dalam. Namun untuk benar-benar berubah dari dalam, kita tidak cukup hanya mengganti kebiasaan di permukaan. Kita juga perlu menyelam lebih dalam ke akar dari kebiasaan itu sendiri. Banyak dari pola hidup kita hari ini dibentuk oleh kepercayaan lama yang tertanam jauh di bawah sadar. Kepercayaan seperti, aku harus sempurna agar diterima, atau aku tidak cukup baik, seringkali tidak kita sadari keberadaannya. Namun diam-diam mengarahkan hampir semua keputusan kita. Inilah yang membuat kita terus kembali ke siklus lama, meski sudah mencoba berubah. Karena pola pikir bawah sadar itu belum disentuh, belum disembuhkan, James Clear dalam Atomic Habits menekankan bahwa perubahan yang langgeng tidak bisa dilepaskan dari perubahan identitas. Dan identitas, kata Clear, terbentuk dari bukti-bukti kecil yang kita tanam setiap hari. Maka untuk membongkar pola lama, kita perlu memberi diri bukti baru. Misalnya, dengan memilih bertindak meski ragu, memilih berbicara meski takut, atau memilih tetap tenang saat biasanya bereaksi. Setiap tindakan baru itu menjadi penanda bahwa kita bukan lagi orang yang sama. Kita sedang memperbarui hubungan dengan diri sendiri dari yang penuh keraguan menjadi yang penuh pengakuan. Proses ini bukan soal menghapus masa lalu, tapi mengubah cara kita menafsirkannya. Kita mulai melihat bahwa luka bukan akhir, tapi awal dari pemahaman baru. Bahwa kegagalan bukan bukti ketidakmampuan, tapi undangan untuk tumbuh. Dan bahwa suara hati kita pantas didengarkan, bukan dibungkam. Ketika energi batin dan keyakinan bawah sadar mulai selaras dengan niat tertinggi, gerakan hidup pun terasa lebih ringan, lebih jujur, dan lebih bermakna. Kita tidak lagi hanya mencoba menjadi lebih baik, tapi mulai hidup sebagai versi diri yang benar-benar kita pilih, dari dalam, bukan dari tekanan luar.
Namun sekuat apapun niat dan usaha kita untuk berubah, lingkungan tempat kita tumbuh dan hidup tetap punya pengaruh besar. Pikiran, energi, bahkan keberanian kita bisa menguat atau melemah tergantung pada siapa yang ada di sekitar kita. Jika kita terus dikelilingi oleh orang-orang yang meragukan, mengecilkan, atau menertawakan impian kita, maka secara perlahan kita mulai kembali meragukan diri sendiri. Karena frekuensi batin kita ikut terpola oleh energi yang melilinginya. Seperti bunga yang sulit mekar di tanah yang tercemar, begitu pula jiwa kita sulit tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung. James Clear menyebut dalam Atomic Habits bahwa kita cenderung meniru kebiasaan dari 3 kelompok. Orang-orang terdekat, kelompok mayoritas, dan orang yang kita kagumi. Maka penting bagi kita untuk sadar siapa yang mempengaruhi rutinitas dan cara pikir kita. Apakah mereka memperkuat cahaya dalam diri atau justru membuat kita semakin meragukan arah? Kabar baiknya, kita tidak harus menunggu orang lain berubah. Di era sekarang, kita bisa menciptakan ulang lingkungan batin dan sosial kita. Dengan memilih buku yang kita baca, konten yang kita dengarkan, dan inspirasi yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran. Kita bisa mulai membangun ekosistem jiwa yang sehat. Mungkin tubuh kita masih berada di tempat yang sama, tapi jika pikiran kita dikelilingi oleh energi yang membangun, dari mentor virtual, komunitas inspiratif, atau bahkan rutinitas reflektif, maka dunia dalam kita akan terasa berbeda. Dan dunia luar pun lambat laun akan menyesuaikan. Kita akan mulai menarik relasi yang lebih sehat, situasi yang lebih sejajar, dan pengalaman yang lebih sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita. Karena ketika kita menyelaraskan frekuensi batin, hidup pun akan memantulkan cerminan dari dalam itu kembali kepada kita. Namun, membangun ekosistem jiwa yang sehat juga menuntut kita untuk berani menjaga batas. Tidak semua orang bisa kita bawa dalam perjalanan pulang ke diri sejati. Ada kalanya, demi kedamaian batin, kita perlu belajar berkata cukup drama, cukup kebisingan, cukup kompromi yang menyakitkan diri sendiri. Menjaga jarak dari energi yang melemahkan bukanlah bentuk kebencian, tapi sebuah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Kita bisa tetap mencintai seseorang, namun tetap memilih ruang yang aman untuk jiwa kita bertumbuh tanpa terus-menerus diremukkan oleh dinamika yang tidak sehat. James Clear dalam Atomic Habits menyampaikan bahwa jika ingin mengubah perilaku, kita perlu membuat kebiasaan buruk menjadi tidak menarik dan menyulitkan untuk dilakukan. Dalam konteks hubungan sosial, ini berarti menciptakan jarak dari interaksi yang terus-menerus menarik kita kembali ke pola lama. Menjaga batas bukan hanya soal fisik, tapi juga soal energi. Tidak harus membalas semua pesan, tidak harus ikut dalam setiap obrolan, dan tidak harus menjelaskan diri setiap waktu. Diam bisa menjadi kekuatan. Mundur bisa menjadi bentuk kemenangan. Ketika kita berani menjaga batas dengan tenang dan sadar, kita menciptakan ruang baru dalam diri. Ruang untuk bernapas, untuk mendengar suara hati, dan untuk membangun kembali koneksi dengan arah hidup yang sejati. Dalam keheningan itu, kita menemukan pusat, tempat di mana keputusan tidak lagi diambil karena rasa takut ditinggalkan, tapi karena cinta pada diri sendiri. Dan dari tempat yang jernih ini, kita mulai melangkah dengan lebih mantap. Tidak lagi terdorong oleh ekspektasi luar, tapi digerakkan oleh ketenangan dalam. Karena kedamaian batin bukan sesuatu yang kita cari di luar, melainkan sesuatu yang kita rawat lewat sikap terhadap diri sendiri dan dunia. Dan dari semua perjalanan ini, mulai dari kembali ke diri, membentuk ulang kebiasaan, hingga menjaga batas, ada satu hal yang menjadi penentu arah hidup kita: sikap. Sikap bukan sekadar cara kita memandang sesuatu, tapi kompas batin yang menentukan bagaimana kita melangkah dalam setiap kondisi. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, mudah untuk merasa tenang dan yakin. Namun, saat hidup tidak sesuai rencana, disitulah sikap kita diuji. Apakah kita memilih bertahan dalam keluhan atau bangkit dengan kesadaran baru? Sikap bukan tentang menyangkal kenyataan, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya dengan kehadiran dan kebijaksanaan. Dalam Atomic Habits, James Clear mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari identitas yang kita perkuat setiap hari lewat tindakan. Dan sikap kita adalah cerminan dari identitas itu. Jika kita memiliki sikap sabar,
berarti kita telah membentuk kebiasaan untuk tidak terburu-buru dalam menilai. Jika kita memiliki sikap tangguh, berarti kita telah melatih diri untuk bangkit setiap kali jatuh. Sikap bukan datang dari kata-kata bijak semata, tapi dari tindakan-tindakan kecil yang dipilih dengan sadar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Di sanalah letak kekuatan yang sejati, dalam keteguhan yang dibangun dari dalam. Maka, peliharalah sikapmu seperti kamu merawat api kecil. Beri ruang, jaga nyala, dan lindungi dari angin keraguan. Karena dari sikap yang tepat, lahir keputusan yang kuat. Dan dari keputusan yang kuat, terciptalah hidup yang sejajar dengan hati. Kita mungkin tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana merespons. Dan dalam pilihan itu, kita menemukan kembali kendali atas hidup kita. Bukan hidup yang dibentuk oleh ketakutan atau ekspektasi, tapi hidup yang dituntun oleh keberanian, keutuhan, dan kejelasan arah. Inilah perjalanan pulang yang sesungguhnya, dan sikap adalah cahaya yang menerangi jalannya.